Perkenalkan, nama saya Rio Perdana Dewandaru dan di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan bisnis yang sudah saya buat. Nah, untuk nama bisnis saya sendiri adalah Almiros Petis Next Level. Almiros sendiri merupakan salah satu bahasa Yunani yang berarti asin, di mana asin merupakan ciri khas dari rasa petis itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang petis itu apa, sedikit penjelasan bahwasannya olahan petis merupakan olahan khas dari Indonesia, khususnya di Jawa Timur, dimana cara pembuatannya itu menggunakan sari ikan atau sari udang, kemudian dicampurkan dengan gula dan juga garam, lalu diaduk sampai mengental. Nah, baru jadilah petis. Apa itu petis next level? Nah, dari bahasa sendiri tentu kita sudah tahu kalau next level merupakan sebuah upgrade dari satu level ke level yang lebih tinggi. Yang berarti next level adalah olahan petis dengan standar dan juga QC yang lebih baik, ditambah dengan ekstra varian. Kemudian di sini ada cita rasa original salty level yang terbagi menjadi dua, yaitu high dan juga medium. Nah, kenapa ada dua cita rasa, ada high dan juga medium? Nah, jawabannya agar lebih fleksibel, dimana setiap orang itu memiliki cita rasa yang berbeda, apalagi tingkat keasinan yang diinginkan seseorang. Nah, dengan ini orang bisa memilih tingkat keasinan yang mereka inginkan tanpa harus berpaling ke brand lain. Selain dari tingkat keasinan yang bisa dipilih, di sini juga ada new varian, yaitu rasa bawang dan juga aroma kemangi. Hal ini tentunya menjadi pembeda ya dari beberapa petis yang sudah ada. Jadi ini merupakan satu keunikan dari bisnis yang sudah saya rancang. Selanjutnya, apakah bisnis yang sudah saya rancang masuk ke dalam Bcraft atau bisnis ekonomi kreatif? Ya, jawabannya pasti masuk, yaitu dalam sektor kuliner. Yang kita ketahui sendiri bahwa sektor kuliner termasuk salah satu dari 16 sektor bisnis ekonomi kreatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke BMC atau Business Model Canvas, di mana di sini ada 9 kunci. Di sini ada customer segment, kemudian customer relation, ada channel, value proportion, kemudian key partner, dan aktivitas kunci, key wishes, dan cost structure, kemudian revenue stream. Nah, yang pertama kita masuk ke customer segment, kemana nantinya produk ini akan dipasarkan dan ditujukan. Nah, di sini yang pertama tentu adalah para penikmat olahan petis, dan selanjutnya adalah para pecinta kuliner yang mungkin belum tahu tentang olahan petis itu sendiri. Kemudian ada customer relationship. Nah, di sini bagaimana cara kita interaksi dengan customer? Kita bisa menggunakan aktivitas media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau YouTube. Dan media yang diperlukan dalam customer relationship ini adalah sosial media dan juga digital ads atau pengiklanan digital. Lanjut ke value proposition. Nah, di sini ada olahan petis dengan standar dan uji kelayakan yang baik. Tentunya itu menjadi poin plus daripada Almiros Petis Next Level. Kemudian ada best value. Meskipun nantinya mungkin ada selisih harga karena di sini ada standar yang ditentukan, tidak menjadikan produk Almiros itu menjadi overpriced. Nah, makanya di sini masih termasuk best value. Kemudian ditambah dengan aneka varian yang sudah saya jelaskan di awal, ada original salty yang dibagi menjadi dua, yaitu medium dan high. Kemudian ada varian baru yaitu rasa bawang dan juga aroma kemangi. Lanjut ke key partner, di sini ada investor dan juga reseller. Lalu kenapa ada reseller? Kenapa reseller harus menjadi key partner? Dan disinilah e-business berperan. Di era yang semakin cepat, reseller menjadi satu hal yang sangat penting dibandingkan dengan pendistribusian ke toko-toko. Ini terlihat misal kita punya contoh MS Glue. MS Glue itu nggak ada di toko-toko, tapi mereka mempunyai banyak sekali reseller. Nah, perbedaannya antara reseller dengan barang-barang yang dipajang di toko adalah antara pasif dan juga masif. Sebagai perbandingan, contohlah misal
Almiros ini kita taruh di satu toko atau di Alfamart, Indomart. Nah, di situ barang yang kita taruh mungkin bisa menimbulkan impression atau dilihat oleh customer yang datang. Nah, berbeda halnya dengan reseller, lebih dari menimbulkan impression, tapi mereka juga menarik customer secara kontinu untuk membeli barang kita. Seperti itu. Jadi di sini bisa dikatakan kalau kita mendistribusikan ke toko, itu mungkin ada kebaikan di sana, tapi di situ berlaku yang namanya pemasaran pasif. Tapi ketika barang-barang kita dipegang oleh reseller yang notabene adalah menarik customer, maka di situ bisa dikatakan bahwa strategi semacam ini adalah strategi masif yang perlu dijalankan dalam skenario saat ini, yaitu semua yang berbasis data, semua yang sangat cepat, apalagi sekarang ada sosial media yang tentunya semakin banyak reseller yang memiliki sosial media, maka di situ reach kita, jangkauan kita akan semakin banyak. Dan disinilah e-bisnis itu berjalan. Kemudian di sini ada key activity. Tentu di sini key activity adalah memproduksi dari petis itu sendiri. Kemudian yang selain itu, karena akan dijalankan sebagai skenario e-bisnis, maka di sini ada pengiklanan atau advertising. Kemudian ada reseller interest. Ya, seperti tadi ketika key partnernya adalah reseller, maka di situ kita harus membuat suatu ketertarikan kepada reseller. Oke, resource. Di sini ada karyawan dan alat pembuatan olahan petis. Lanjut ke cost. Di sini ada bahan pembuatan olahan petis itu sendiri, kemudian gaji karyawan, packaging, dan juga pengiklanan. Dan revenue yang kita dapat adalah dari hasil penjualan petis itu sendiri. Oke. Kurang lebih seperti itu bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 kunci. Setelah pemaparan BMC yang menjelaskan secara terperinci bisnis ini berjalan, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah analisa. Dan analisa yang dipakai di sini adalah analisa SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Nah, perlu diketahui bahwa analisa SWOT ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Di sini ada strength dan juga weakness. Jadi itu faktor internal. Di sini sudah ada beberapa faktor dari strength dan juga weakness. Yang pertama, untuk kekuatan sendiri memiliki beberapa varian rasa yang sudah dijelaskan di awal bahwasannya ini merupakan poin tersendiri atau keunikan dari petis next level. Kemudian packaging yang baik. Kemudian ada standar quality control, jelas. Kemudian di sini ada beberapa kelemahan yang tentunya bisa dilihat bahwa ketika kita meningkatkan standar dari suatu produk, maka di situ akan terjadi suatu pembengkakan biaya yang mengakibatkan harga dari barang tersebut juga ikut naik. Nah, di sini berarti kelemahannya adalah memiliki selisih harga lebih mahal dari kompetitor lain. Kemudian di sini ada kelemahan yang kedua, yaitu multirasa. Mungkin ada yang bilang, kenapa nggak fokus aja buat satu rasa dan rasa itu khas? Nah, jadi gini, tujuan kekhasan dari Almiros sendiri adalah bagaimana suatu produk dari Almiros ini bisa dikatakan enak bagi semua kalangan. Jadi nggak cuma satu rasa, fokus sama satu rasa, tapi berbagai rasa yang bisa menjangkau semuanya. Selanjutnya kita juga akan melakukan suatu pembobotan dan juga pemberian rating. Nah, pemberian rating ini biasanya dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner yang dibagikan ke beberapa responden. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembobotan ya. Nah, di sini kita lakukan pembobotan untuk faktor internalnya dan totalnya adalah 1 untuk semua kriteria dari kekuatan maupun kelemahan. Nah, di sini untuk memiliki berbagai varian rasa, bobotnya adalah 0,3. Tentu ini merupakan bobot yang besar, melihat ini merupakan satu hal yang menjadi unggulan dan memiliki dominasi kuat. Selanjutnya adalah packaging yang baik, 0,1, kemudian standar quality control 0,2, memiliki selisih harga lebih mahal dari kompetitor lain, poinnya 0,2, kemudian multi rasa 0,1,
dan jika ditotal maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya adalah menentukan rating. Nah, rating ini dinilai dari angka 1 sampai 4. Memiliki beberapa varian rasa, ada 3. Tentunya ini menjadi rating yang besar karena seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasannya ini adalah keunggulan dari. Dan selanjutnya packaging yang baik 2, standar quality control juga 3, karena ini merupakan satu hal yang sangat penting dan kunci dari next level yang bisa dilihat masyarakat. Kemudian memiliki selisih harga, ini juga sangat berpengaruh apalagi di masyarakat kita. Oke, kita udah dapat bobot sama ratingnya. Selanjutnya adalah mengalihkan bobot dan juga ratingnya sudah kita dapat. Di sini contoh 0,3 dikalikan 3 0,9 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang faktor eksternal. Di sini ada peluang dan juga ancaman. Yang menjadi kriteria utama untuk peluang adalah petis menjadi kuliner khas yang diminati. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan orang menginginkan hal baru. Nah, maka dari itu peluang bagi produk Almiros dengan varian rasanya. Selanjutnya adalah ancaman. Di sini ancamannya berupa pesaing baru yang mungkin saja muncul ke depannya dengan keunikan yang sama, misal varian rasa yang sama, dan mereka juga mengatakan memiliki standar quality yang baik juga. Itu mungkin menjadi faktor ancaman dari luar. Dan kedua adalah banyak olahan petis dengan harga yang lebih murah. Kemudian di sini rating seperti tadi dinilai secara subjektif dengan skala 1 sampai 4. Setelah kita mendapatkan skor dari masing-masing faktor, selanjutnya adalah menentukan nilai internal faktor dan eksternal faktor. Nah, di sini adalah sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X untuk faktor internal, kemudian sumbu Y untuk faktor eksternal. Nah, tadi setelah dilakukan pembobotan dan juga pemberian rating, di sini kita dapat total skor kekuatan di sini adalah 1,7, kemudian total skor kelemahan 0,8, dan jika dikurangkan kekuatan dikurangi kelemahan adalah 0,9. Lanjut sekarang ke faktor eksternal. Di sini berarti peluang dikurangi ancaman. Nah, total peluang adalah 1,5, total ancaman 1,3, dan jika dikurangkan adalah 0,2. Selanjutnya kita bisa menganalisanya. Nah, kita tuliskan tadi yang sumbu X adalah 0,9 dan sumbu Y 0,2. Kita lihat di sini 0,9 sumbu X dan 0,2 sumbu Y. Maka didapatkan bahwasannya yang mana didapatkan untuk analisa SWOT ini lebih condong ke kuadran 1, yaitu mendukung strategi agresif. Di sini untuk sumbu Y karena dia bernilai positif berarti dia adalah peluang. Kemudian untuk sumbu X bernilai positif juga berarti dia adalah kekuatan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk analisa strateginya, kekuatan dan juga peluang. Berarti di sini strategi SO yang memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Terus bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang? Bisa kita lihat lagi di sini ada faktor-faktornya. Kekuatannya adalah memiliki berbagai varian rasa, packaging yang baik, kemudian standar quality control. Sedangkan peluang di sini adalah petis menjadi kuliner yang diminati, kemudian kebanyakan orang menginginkan hal baru. Maka di sini bisa disimpulkan dengan sebuah strategi, yaitu meningkatkan pemasaran Almiros sebagai produk petis yang memiliki varian rasa. Sebagai produk baru, tentu pengenalan sangat penting, di mana kita mengenalkan kekuatan kita sebagai produk yang unggul dengan varian rasanya. Tentunya hal ini dapat meraih peluang yang ada tadi, yaitu kuliner petis yang diminati dan kebanyakan orang menginginkan hal baru. Kemudian membangun kualitas brand dengan packaging yang baik.